Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, saat ini kita dalam perkumpulan majelis yang ke-6. Semoga ini adalah bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Athaillah Al-Askandari, maka lillahi dama wa tasal wa maka li ghairillah inqata'a wa infasal. Apa saja yang diniatkan, yang dilandaskan karena Allah, maka itu akan terus menerus dan akan terjaga. Namun apapun saja juga, kalau sesuatu baik namun dibungkus dengan niat selain Allah, maka dia pasti terputus. Semoga niat kita di sini disatukan untuk Allah dan cinta kepada Nabi besar Muhammad. Dan alhamdulillah telah hadir para habaib, para guru-guru kita, Habib Fuad, Habib Muhammad, Habib Amin, dan Habib Abdullah Al-Kab, dan habaib lain, Habib Ali Barakah, dan habaib lainnya, dan juga para tuan guru kita, Ustaz Haji Zainullah, Ustaz Haji Ulwani, dan para asatidz lainnya, Ustaz Mudakir, ya ini beliau dari Lombok Tengah, dan juga para jamaah yang hadir tak henti-hentinya, baik muda maupun tua. InsyaAllah kita hadir di tempat ini tidak rugi, insyaAllah, tidak kecewa, la yakhib, ya, tidak bakal kecewa orang yang hadir di perkumpulan yang dibasahi lidahnya untuk memuji baginda Nabi besar Muhammad. Aqalluha maghfiratullah, paling sedikitnya manfaat orang kumpul sholawat seperti ini, paling sedikitnya. Misalnya kita kurang-kurangnya, serugi-ruginya orang hadir di tempat ini adalah mendapatkan ampunan Allah. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Ya, yang pertama yang akan kita dengarkan tausiahnya yaitu Al-Ustaz Tuan Guru Haji Ulwani, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Ala Muhammad. Alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil adhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar 'adada ni'amillahi wa ifdalih. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita. Ada Habib Quraisy, Habib Fuad, Habib Rizik Al-Ghazali, Habib Alwi, Habib Ahmad Al-Habsyi, dan juga para habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau. Dan juga hadir di sini tengah-tengah kita para tuan guru muda ataupun tuan guru yang merasa tua. Ada Tuan Guru Zainullah, Tuan Guru Zainullah dari Kita, dan para tuan guru lainnya, Tuan Guru Muzaki dari Lombok Tengah, dan para tuan guru lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ta'zim kami kepada beliau-beliau juga. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pimpinan pondok pesantren, tahfidzul Quran, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya para hadirin yang hadir di tempat ini, insyaallah
kita semua yang hadir di sini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang kita dari sini diangkat penyakit kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepulang kita juga dari sini Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Di sini juga ada Ustaz Fikri, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Fatah yang datang bersama saya, dan juga para jamaah sekalian, para majelis taklim yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, perkumpulan kita pada malam ini sungguh sangat luar biasa. Ini merupakan pertemuan yang sekian kalinya. Sudah berapa kali itu? Yang ke-6 kali, subhanallah. Tidak rugi seperti yang tadi Habib Quraisy jelaskan, tidak rugi bagi mereka yang meringankan langkahnya untuk menuju ke majelis-majelis seperti ini, melainkan Allah beri ganjaran subhanallah taala yang akan memberikan ganjaran kepada kita semua yang hadir di sini. Akan tetapi kita sudah tahu semua apa ganjaran itu, tentunya kita tidak bisa ungkapkan, dalam artian pahala yang kita dapatkan untuk hadir di tempat ini sangatlah besar. Tuan Guru Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, ya, hadirnya kita di sini, kata beliau, malaikat membentangkan sayapnya. Amin ya Rabb. Sayap-sayap malaikat pun itu kita jadikan tempat duduk para jamaah sekalian. Sampai kapan? Sampai kita bubar dari tempat ini. Alhamdulillah, saya senang sekali mendengar tempat ini adalah tempat tahfidzul Quran. Siapa yang tidak ingin anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran? Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa 'amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, Allah akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Apalagi orang-orang yang hafal Al-Quran kemudian paham dengan maknanya, itu sudah janji baginda Rasulullah SAW, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Allah akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal pada hari kiamat, dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya, yang mana sinar cahayanya mahkota tersebut lebih indah daripada cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah kalian. Subhanallah. Jangan khawatir bagi mereka yang tidak menghafal Al-Quran. Allah sudah berjanji juga melalui lisan baginda Rasulullah SAW bahwasanya orang yang mahir membaca Al-Quran, para jamaah sekalian, akan ditemani oleh malaikat pencatat yang mulia lagi taat, seperti sabda baginda Rasulullah, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safratil kiramil bararah. Jangan khawatir bagi mereka yang tidak mahir membaca Al-Quran, ada ganjaran juga dari Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda baginda Rasulullah lanjutan daripada hadis tersebut, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran, kata baginda Rasulullah. Dan bagi mereka yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran tersebut dan sulit untuk mempelajarinya, jangan khawatir, mereka mendapatkan dua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya tidak ada kata terlambat pada jamaah sekalian bagi mereka membaca Al-Quran dengan terbata-bata ataupun sudah lancar. Jangan khawatir, ya, Allah akan kasih ganjaran yang sangat luar biasa. Bagi yang hafal Quran, yang paham dengan makna dan artinya, bagi kedua orang tuanya yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal, para jamaah sekalian, kelak ketika kedua orang tuanya sudah meninggal, Allah pakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Tentunya kita yang hadir di sini tidak lain dan tidak bukan turut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar nanti anak-anak kita yang menjadi
hafidh dan hafidhah, tentunya ya itu mereka adalah aset bagi orang tuanya. Ya, tidak ada yang perlu dibanggakan di dunia ini kalau kita tidak benar-benar bisa menggunakan harta yang banyak. Kalau tidak dipergunakan dengan baik, akan merugi orang tersebut. Begitu juga kalau kita mempunyai anak, kalau kita tidak bisa mendidik anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ataupun mendidiknya dengan ilmu agama, maka akan rugilah orang tua tersebut. Ketika sudah meninggal, dia tidak akan didoakan. Jangankan mendoakan kedua orang tuanya, jangankan mendoakan saudaranya, apalagi orang lain. Karena apa? Karena hasil didikannya sudah salah. Ya. Orang tua yang sudah meninggal sangat menantikan doa-doa daripada anak-anaknya yang soleh dan soleha. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kalau anak-anak kita tidak menjadi anak yang soleh atau soleha? Tentunya orang tua yang sudah meninggal sangatlah merugi di kuburnya dan juga di akhirat kelak. Jadi para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hadirnya kumpulnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan hanya mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah salah satu bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah dengan diutusnya, dilahirkannya sang legenda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memulai dakwahnya dari kota yang sangat kecil, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Dari kota Madinah Al-Munawwarah lah kemudian tersebar agama Islam ke segala penjuru dunia, hingga kita bisa menikmati Islam, manisnya iman pada saat dan sekarang seperti ini para jamaah sekalian. Subhanallah. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar kata. Di sini masih banyak para tuan guru, para habaib kita yang akan memberikan tausiahnya yang tentunya sangat bermanfaat kita dengarkan dan nantinya bisa kita amalkan ketika sudah pulang dari tempat ini. Mungkin itu dari saya. Para habaib, terutama Habib Quraisy ini saya langsung ditembak, baru datang langsung ditembak, ya. Nah, Habib Quraisy sudah 3 kali saya ditembak para jamaah sama Habib Quraisy ini, balas dendam. Karena ketika beliau datang kembali saya tembak juga. Tapi yang dulu nembaknya Habib Quraisy. Mohon maaf kalau ada tutur kata atau tingkah laku yang tidak berkenan kepada para jamaah sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yang akan kita dengarkan dari guru kita, Tuan Guru Haji Mudzakkir Fa'li Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'du. Para habaib yang kami hormati, kami muliakan, kami cintai, kami banggakan, kami hargai. Mudah-mudahan beliau semua beserta seluruh keluarganya sehat afiat, panjang umur, ta'atillah, selalu membimbing kita, menuntun kita, membina kita dari dunia sampai akhirat menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua senantiasa menjadi muhibbin secara yakin, ikhlas dan istiqamah menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, ustadzat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah dan pelunggu sami boleh hadir di kesempatan semakin niki. Dan pelunggu sami bersama-sama bersalawat memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya Nabi juga setiap pelunggu sami baca
Doa Nabi juga yang pelumbu sami panjatkan tadinya itu semua yang tulak tiba yang pelumbu sami. Mendekat yang pelumbu sami doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejahtera, maka doa ni ke tulak tiba yang pelumbu sami. Yang pelumbu sami semaga doa diri. Maka oleh sebab itu berbahagialah orang yang sudah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya man rafa'a sautahu 'inda salati alayya dakhala al-jannah." Saya juga seangkat suara, saya juga sepebelik suara menekan baca salawat tipa aku manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannah, dikepasti dia tama surga. Nikinlah jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan masuk. Jadi sampunan dia ragu, bahkan tidak boleh kita ragu sedikit pun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyun yuha. Nabi sabun bawasin si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabun doa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jamaah hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah. Niki adalah bentuk kecintaan yang pelunggu sami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu meniki ruan yang pelunggu sami kumpul tak niki menunjukkan kecintaan niki belum seberapa dibandingkan cintanya Rasulullah SAW. Belum seberapa. Jangan pernah kita mengatakan diri kita cinta kepada Rasulullah SAW lamun sekedar sekedik doang tak berselawat kepada beliau. Malu kita seharusnya kepada Rasulullah SAW. Kita harus takut untuk menyatakan diri cinta kepada beliau. Karena ketika nanti Rasulullah SAW mencari bukti, apa yang akan kita sodorkan sebagai bukti cinta kita? Apa yang akan kita sodorkan sebagai bukti cinta kita kepada beliau? Akankah selawat yang sedikit ini? Akankah selawat yang hanya 9, 10, 11, 20 ini yang akan kita sodorkan kepada beliau? Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu. Lalu apa buktinya? Ini ya Rasulullah, aku berselawat sekali setahun. Ya Rasulullah, aku berselawat sekali dalam 2 tahun. Ya Rasulullah, aku berselawat sekali dalam sebulan. Apakah itu yang akan menjadi bukti cinta kita kepada beliau? Tidakkah kita punya rasa malu kepada Rasulullah SAW? Maka oleh sebab itu jamaah hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah, mari kita bergembira dengan salawat ini, dan mari kita teruskan salawat ini dalam setiap sisi kehidupan kita. Jangan pernah kita tinggalkan salawat. Dan bersalawat itu jangan hanya sekedar di mulut saja, tapi harus masuk ke dalam hati dan harus terwujud dalam pengamalan kita sehari-hari. Salawatkan diri, salawatkan masyarakat, bumikan salawat di mana-mana. Baru mungkin kita akan berani mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sidqul mahabbati fi salasati asya'. Bukti cinta yang perlu sami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni karena telu. Sa pertama an yahtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Lamun yang perlu sami benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apapun yang Rasulullah SAW katakan harus lebih kita utamakan daripada perkataan orang lain. Di mana saja kita berada, sanjung dan perkataan Rasulullah SAW harus berada di atas kepala kita, harus berada di atas kepala semua umat, karena Rasulullah SAW aula bil mukminin,
lebih utama dari semua orang mukmin, bahkan afdalul makhluqat. Beliau adalah orang yang utama, lebih utama dari semua makhluk yang ada, termasuk para malaikat. Jauh Rasulullah SAW lebih utama. Maka oleh sebab itu, mari kita pesan diri kita, nasihati diri kita, agar apapun yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini buktinya. Disebut nama Rasul, tidak ada yang baca salawat. Apakah ini bukti cinta kita kepada dia? Jadi jamaah hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah. Pesan diri kita, nasihati diri kita, agar di mana saja kita berada, selalu kita utamakan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akrimul ulama, muliakan para ulama. Ulama itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan kita untuk mengkerdilkan ulama, tidak ada alasan kita untuk menjauhkan diri kita dari ulama, tidak ada alasan kita untuk menghina ulama, tidak ada alasan kita untuk menjauh dan membenci ulama, tidak ada. Siapapun ulama itu, apalagi ulama dari golongan para habaib. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama-ulama dari golongan para habaib itu harus diutamakan daripada ulama-ulama yang bukan dari golongan para habaib. Jadi jamaah hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah, la yajtami'u ummati ala dhalalatin. Ulama itu tidak akan pernah menyesatkan kita. Ulama itu tidak akan bersepakat dengan siapapun untuk menyesatkan kita. Ulama itu akan selalu menunjukkan kita jalan terang untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ulama siraju ummati. Ulama itu adalah lampu penerang umatku. Sehingga ketika kita mengikuti para ulama, di mana saja kita berada, maka jalan terang akan kita temukan. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya keselamatan yang kita impi-impikan. Tidak akan ada orang selamat tanpa bersama ulama. Maka bersyukurlah kita pada malam hari ini kita bersama para habaib, kita bersama para ulama. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dan jangan hanya sampai di sini. Mari kita terus mencari ulama, mencari ulama. Ibaratnya kita mencari sumur. Kalau kita bertemu sumur, mari kita ambil airnya. Mari kita nikmati airnya. Mari kita mandi dengan air itu. Insya Allah hati kita akan sejuk, badan kita akan sejuk, badan kita akan hilang baunya, sehingga semua orang akan senang dengan kita. Jadi di mana saja kita bersama ulama, di situ ada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarda rabbuhu wa malaikatuhu wan nasu ajma'un. Di mana saja kita berada bersama ulama, Allah ridha. Malaikat pun ridha. Manusia semuanya pasti akan ridha. Makhluk semuanya akan senang kalau kita selalu bersama ulama. Ini adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus tetap kita pegang teguh. Jangan pernah pisahkan diri dari ulama. Sibabul mu'min fusuq wa qitaluhu kufrun. Syekh Tariq Sardar pernah menjelaskan, wallahu a'lam bishawab,
salah satu makna daripada kata al-mu'min di situ adalah as-sahabah, al-ulama. Jadi mencela ulama, mencaci maki ulama itu adalah fasik. Fasik itu lebih keji daripada kafir asli. Karena orang yang fasik itu telah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak ingin keluar dari ketaatan, karena di situ ada ancaman. Ada ancaman orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diancam dengan neraka jahim atau paling tidak neraka sa'ir. Wa'iyadzubillah. Dan tidak ada orang yang mau tercela, tidak ada satupun manusia yang mau terjerumus. Maka oleh sebab itu jaga diri, jaga keluarga kita, jaga semua kita, saudara-saudara kita, supaya jangan terjerumus ke dalam kefasikan. Jangan sampai mencela, mencaci maki para habaib atau para ulama. Jadi sibabul mukmin fusuq wa qitaluhu kufrun. Memerangi ulama itu adalah sebuah kekafiran. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, mari rapatkan barisan. Mari satukan diri kita dengan para habaib, dengan para ulama. Kita bersatu karena memang al-Islamu jamaah. Islam itu adalah sebuah persatuan. Maka orang Islam di mana-mana harus bersatu. Umat Islam di mana-mana tidak boleh berpencar, tidak boleh bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalau ada orang mengatakan diri Islam tapi dia suka, senang bercerai-berai, tidak mau bersatu, Islamnya masih perlu dipertanyakan. Dan dengan demikian dia akan kehilangan nikmat yang sangat besar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, an-ni'mul a'zam sittatu asya. Nikmat yang besar itu ada 6. Pertama al-Islam, yang kedua Al-Quran, yang ketiga Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keempat al-afiyah, yang kelima as-sitru, yakni sitrul uyub, yang keenam adalah al-ghina 'anil nas. Kita tidak meminta-minta kepada manusia, cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah. Mungkin sekedar ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yang akan kita sama-sama dengarkan Fauziah dari Al-Habib Rizik Al-Ghadri Pak Alif Al-Syawal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-malikil jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tasbiratun li ulil qulubi wal absar, wassalatu wassalamu ala rasulillah dzawil albab wal i'tibar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif wa 'azzim ala nuril anwar وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار
وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد. Yang secinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para tuan-tuan guru, wabil khusus Al-Habib Quraish bin Syahab, Wal-Habib Alwi Barakbah, Wal-Habib Azmi, Wal-Habib Ali, beserta seluruh para habaib lainnya. Yang secinta yang saya muliakan para tuan-tuan guru, Al-Ustaz Hulwani, Al-Ustaz Muzaki, beserta seluruh para ustaz lainnya. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani rohani beliau, Allah permudahkan segala urusan beliau di dunia dan akhirat. Yang saya cinta, yang saya muliakan jamaah majelis ta'lim Tahfidzul Quran Darul Islah. Ini Darul Islah tempat anak mondok dulu ini. Insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh keberkahan ini. Diadakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang tadi kita baca maulidnya. Beliau mengatakan dalam syairnya, "Mashi kama majma'il maulid yujallil qurun." Tidak ada tempat yang paling ampuh untuk merantaukan. Tidak ada tempat yang paling ampuh untuk mengangkat bala musibah, paling ampuh untuk merantaukan dosa selain perkumpulan maulidnya Nabi besar Muhammad. Zawadat taubatak ya al-aas. Ini waktu kembalinya kita para pendosa. Idza batatu, kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zawadat aubatik ya syarik idza bata'u. Ini waktu kembalinya kita, wahai orang-orang yang kabur. Tahu selama ini kita kaburnya dari siapa? Kaburnya kita dari Allah. Zawadat aubatik ya syarik idza bata'u. Ini waktu kembalinya kita, wahai orang yang kabur, kalau kita pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diadakan maulid Nabi Muhammad, la syak tughfar bih jami'ud dzunub. Insyaallah tempat perkumpulan yang diadakan, dibacakan maulid Nabi Muhammad, tidak diragukan lagi dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah sholawat semua kabul di haji, semua harapan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ja'at imra'atun ila al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah. Datang seorang wanita kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah, faqalat, ini wanita berkata, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam, aku memiliki seorang anak, seorang wanita yang dimana anakku, yang dimana wanitaku telah meninggal dunia. Fajituka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu liru'yatiha, agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Fa'allamah Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri mengajarkan satu cara bagaimana seseorang dapat memimpikan anaknya yang telah meninggal dunia di dalam tidurnya. Fara'atha, ini ibu melihat bahwasanya anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijluha marbutah, kakinya diikat, lehernya diikat, kaki leher diikat, dibelenggu, ditarik-tarik, diseret-seret, malaikat berada di dalam neraka. Fa akhbaratul Imam Hasan al-Basri. Ini ibu menyadu sama Imam Hasan al-Basri tentang ceritanya yang dimana anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhtamah, Imam Hasan al-Basri saat itu mendengar langsung pingsan sebab tidak kuat mendengar dari seorang ibu yang dimana anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beberapa hari kemudian Al-Imam Al-Hasan al-Basri ra'aha fil manam. Beliau melihat sosok wanita di dalam mimpinya. Wanita itu cantik, wa ala ra'siha taj, dan di atasnya kenapa? Di atas kepalanya terdapat mahkota kejayaan berada di singgasana terbuat dari permata yang mahal. Imam Hasan al-Basri bertanya-tanya, man anti, siapa dirimu? Kok engkau berada di tempat yang mulia ini? Kok engkau berada di tempat yang agung ini? Kok engkau berada di tempat yang mulia ini? Di dalam surga.
Si wanita tersebut, ana ibnatul imra'atin allati atatka. Aku adalah seorang anak dari seorang emak yang pernah datang kepada engkau wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku adalah seorang putri dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri kaget bertanya-tanya, kok engkau tiba-tiba berada di dalam surga? Bukankah kemarin ibumu bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa oleh Allah? Maka menjawab si wanita tersebut, marra bina rajulun, lewat di tengah-tengah kami seorang lelaki, yusalli ala Muhammad, dia bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Wa kana fil maqbara 550 insanan. Di saat itu kami dikuburkan di perkuburan umum, terdapat 550 manusia yang telah terkubur di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, kemudian lewat seorang lelaki kepada kami, yusalli ala Muhammad. Ketika lewat dia berselawat kepada Nabi besar Muhammad, fanudia, kemudian terdengar satu seruan dari inna Allah, irfa'u anhumul azab bi barakati hadzal rajul alladhi yusalli ala Muhammad. Kemudian terdengar satu seruan dari langit, ya Allah, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini dengan barakah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu orang lelaki yang lewat berselawat kepada Nabi besar Muhammad, 550 manusia siksa kuburnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita bercinta berselawat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ibu bapak kita tidak disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan bapak ibu kita tidak disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan ibu bapak kita bangga melihat kita di tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkumpulan surga yang ada di muka bumi. Sahabat ditanya, apa gerangan yang membuat engkau rindu kepada surga? Maka sahabat tersebut menjawab, fiha Rasulullah, karena di dalamnya ada kekasihku Nabi Muhammad. Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Sibtud Durar, beliau mengatakan, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha qayyama. Aku rindu kepada surga, sungguh saya rindu kepada surga bukan karena kenikmatan yang ada di dalam surga. Yang membuat aku rindu kepada surga bukan karena kemewahan, kemegahan yang ada di dalam surga, bukan karena di surga terdapat banyak bidadari, tetapi yang membuat aku rindu kepada surga karena di dalamnya ada kekasihku Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad. Ini majlis jembatan bagi kita untuk menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada wasilah kita nggak bakal nyampe sama Allah Subhanahu wa taala. Ini majlis dihadirkan para habaib, dihadirkan para tuan-tuan guru. Ini jembatan bagi kita untuk bertemu Allah, bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan semacam ini tidak diragukan dosa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan semacam ini dikatakan Syekh Abi Bakar bin Salim, man jalasal akhyar hudhiya bil khair wal anwar wa man jalasal ashrar buliya bil ar wan nar. Ini perkumpulan beruntung. Jangan jauh-jauh. Al-Muhaddis Syekh Zainuddin bin Abdul Majid dalam syairnya beliau mengatakan, wa'lam akhi annana fi zamanil fitan hatta yarau hasanan ma laysa bil hasan. Al-Muhaddis Syekh Zainuddin beliau mengatakan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kita ini hidup di zaman, di abad yang penuh dengan fitnah. Hatta yarau hasanan ma laysa bil hasan, sehingga orang lain melihat kebaikan bukan lagi seperti kebaikan. Oleh karenanya, ayo kumpulkan diri kita di majelis Nabi Muhammad, di majelis para pewarisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abi Bakar bin Salim beliau mengatakan, man jalasal akhyar hudhiya bil khair wal anwar. Yang duduk dengan orang baik, Allah akan buka pintu rahmat rahasia Allah, tercurah limpahkan untuk mereka yang duduk dengan orang-orang yang baik. Tetapi sebaliknya, wa man jalasal ashrar buliya bil ar wan nar. Yang duduk dengan orang kejam, yang duduk dengan orang-orang bangsa, yang duduk dengan orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dikutuk oleh
masukkan engkau dalam neraka Allah. Wal'iyadu billahi min dzalik. Ayo hadir di majelis ilmu. Mulai sekarang kita revolusi akhlak dari yang enggak baik menuju yang baik. Imam Ali beliau mengatakan i'rifil haq li ahli al-haqqi wasluk ma'ahum fi tariqit tuqa min hisar warahum fas'adah manuqa kullaha bi ittibahum baqit man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim da'im wa la sanfinahum finnahum qum ma had fil bariyah kama hum. Imam Ali beliau mengatakan bahwasanya dekatlah kalian bersama mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lazimkan terus majelis mereka, berkumpul dengan mereka karena mereka di muka bumi tiada duanya. Kaum yang mulia sepanjang zaman, nah ini mereka kaum yang mulia sepanjang zaman. Kalau kita ingin tahu siapa kaum yang mulia sepanjang zaman, nah ini majelisnya Nabi Muhammad. Ini adalah perkumpulan yang mulia sepanjang zaman. Sebab kenapa? Abu Madian beliau mengatakan, ma lazzatul 'aish illa suhbatul fuqara humus salatin wal ahbab wal umara. Abu Madian beliau mengatakan, tidak ada kelezatan yang paling nikmat selain berteman dengan mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka adalah raja-raja yang sejati. Kita pengen duduknya dengan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Kita pengen duduknya sama presiden, enggak titelnya doang. Tetapi mereka para habaib, mereka para tuan-tuan guru, humus salatin, mereka adalah raja-raja yang sejati. Kenapa? Karena mereka dekat di atas semua para raja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perkumpulan kita di tempat yang mulia ini mudah-mudahan ini menjadi sebab kita akan berkumpul dengan Nabi besar Muhammad. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya rajwana. Ya Rabb akrimil arwah minna. Ya Allah muliakan ruh-ruh kami untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, tidaklah kami keluar di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan dosa-dosa kami engkau angkat, dosa-dosa kami engkau hapuskan. Pandang kami dengan pandangan ampunanmu, pandang kami dengan pandangan maghfirahmu, pandang kami dengan pandangan kasih sayangmu. Ya Allah, bersihkan hati kami untuk hadir dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Insyaallah kita bertemu di lain waktu. Insyaallah sedikit yang saya sampaikan insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau kepanjangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, barusan saja kita telah mendengarkan tausiah demi tausiah. Semoga apa yang telah kita dengarkan bisa menjadi pencerahan untuk kita agar kita bisa mengamalkan, bisa menyampaikan dan bisa menghidupkannya di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin. Nabi Muhammad adalah nikmat yang teragung yang telah diberikan kepada kita. Para nabi dan rasul semuanya ingin, padahal mereka ini adalah manusia pilihan. Mereka adalah manusia kecintaannya Allah, manusia yang tidak mungkin terkena dosa, manusia yang sudah dijamin surga. Namun mereka tetap ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena paling mulianya Nabi sehingga kita menjadi umat yang paling mulia. Oleh karenanya nikmat ini jangan sampai kita sia-siakan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai nikmat, sebagai orang yang beriman dan orang yang muslim. Hendaknya kita jaga. Yang kedua, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan salah satu ulama di tahun 1960 Masehi, beliau ditanya, apakah di zaman kita ini sabda Nabi yang mengatakan kaqabidul jamrah, orang yang memegang imannya, memegang Islamnya itu seperti orang yang memegang batu bara. Ditanya ulama ini, apakah zaman kita ini seperti itu atau tidak?
Apa beliau katakan? Kalau itu sudah yang lalu, sudah kemarin-kemarin itu zaman. Bayangkan di zaman Imam Haddad dikatakan laqad madus sidqu wa ahlus sidqi ya sa'du qad madaw. Di zaman Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Haddad 350 tahun yang lalu, apa beliau katakan? Kalau kamu cari kejujuran, cari orang-orang yang jujur sudah tidak ada di zaman ini. Itu 350 tahun yang lalu. Bagaimana dengan zaman kita? Makanya ini ulama ditanya, apakah zaman sekarang? Bukan, udah lalu. Padahal ini 1960 Masehi. Beliau katakan apa? Kita di zaman yang kalau lailuha kanahariya, malamnya seperti siang, siang seperti malamnya. Artinya kita kadang-kadang pagi masih Islam, sore kadang-kadang kita tidak sadar kita sudah keluar dari Islam. Sore kita Islam, pagi hari kita tidak sadar kita sudah keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita lihat sekarang berapa banyak orang kata-katanya dengan sengaja atau tidak sengaja ingin bercanda dengan ayat-ayat Allah, ingin bercanda dengan nama-namanya Rasulullah. Ngeri sekali, Pak. Oleh karenanya, marilah kita jaga. Di TV contoh-contoh artis-artis yang mencontohkan keburukan-keburukan, ya. Semoga kita semua terjaga keimanan dan keislaman kita. Dan juga titip pesan salam dari Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Insyaallah beliau akan datang ke Lombok dalam waktu dekat. Amin. Siap sambut atau tidak? Siap. Takbir. Insyaallah kita bersama-sama mendoakan beliau. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, beliau beserta keluarganya. Allah hancurkan musuh-musuhnya, Allah hancurkan musuh-musuhnya, Allah hancurkan musuh-musuhnya. Al-hadinya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Dan insya Allah bulan depan kita mengadakan persatuan majelis di Getap di tempatnya Tuan Guru Haji Zainullah. Ya, untuk tanggal insya Allah ditentukan mungkin tanggal 31, si anak pengen tidak tahu tuan rumahnya. Ya, tanggal 31 itu bersamaan dengan malam tahun baru dan bersamaan dengan malam Jumat. Ya, kita bukan merayakan tahun barunya, tapi kita mengalihkan agar pemuda-pemudi Islam tidak keluar kecuali mereka keluar untuk Nabi Muhammad SAW. Insyaallah lapar semua kelihatannya. Jadi di mana nih? Mana? Kan rumahnya mana ini? Mana? Jangan. Di sini atau di mana? Di sini. Ada tak? Ya, insyaallah di sini untuk para jamaah nanti berempat-empat per insyaallah ya. Ini tempat yang mungkin kurang nyaman, kurang enak, mohon dimaafkan. Kalau mau nyumbang ya fadhal nyumbang insyaallah. Wa'ala minni wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.